Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andika di channel ini. Dan kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika peminatan kelas 10 di semester genap. Nah, di semester ini kita akan mempelajari tentang vektor. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentarnya di kolom komentar untuk yang memiliki pertanyaan, dan share juga video ini kalau menurut kamu ini bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang menyaksikannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari vektor. Nah, vektor itu sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah, ya. Memiliki nilai dan memiliki arah. Lalu ada yang skalar. Apa itu skalar? Adalah besaran yang memiliki nilai saja, ya. Jadi ini konsep dasarnya. Kalau yang namanya vektor itu dia memiliki nilai dan arah. Tapi kalau skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Nah, coba lihat contoh seperti ini. Ada sebuah benda, benda ini digeser ke sebelah kanan, ya, sepanjang 10 meter, sepanjang 10 meter, atau 10 langkah juga bisa, kita ambil saja 10 langkah, ya. Benda ini digeser sepanjang 10 langkah, sampailah di titik ini, Nah, setelah itu, benda ini kembali kita geser sebanyak 6 langkah ke arah kiri, sehingga benda berada di titik ini. Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda ini? Adalah 10 ditambah 6. Berapa dia? 16. Nah, perpindahan. Berapakah perpindahan benda ini ke sini? Maka 10 dikurang 6. Hasilnya adalah 4. Lalu berikutnya, ada sebuah benda lagi yang kita geser ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Lalu kita geser ke depan sebanyak 3 langkah. Maka jarak yang ditempuh oleh benda ini agar sampai ke titik ini adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, tetapi perpindahan benda ini dari awalnya di sini ke titik ini, ya, adalah lintasan yang oranye ini. Maka kita lihat di sini akan membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus Pitagoras sehingga kita mendapatkan nilai hipotenusanya sebesar 5. Nah, lalu perhatikan garis ini. Ada 3 buah garis dan kita beri titik A, B, A, B, A, B. Nah, ini adalah garis yang pertama. Garis yang pertama ini disebut sebagai garis saja, dan garis ini memiliki besaran skalar. Kenapa dia memiliki besaran skalar? Karena garis AB, ya, garis AB itu sama dengan garis BA. Ya, sama dengan garis BA. Nah, ini adalah garis yang kedua. Garis yang kedua ini disebut juga sebagai vektor. Kenapa disebut vektor? Karena dia memiliki titik pangkal. Titik pangkalnya adalah A dan titik ujungnya adalah B. Kenapa ini disebut titik pangkal? Karena dari sinilah titik terbentuknya garis ini. Dan ini disebut sebagai ujung, karena disinilah berhenti vektor tersebut. Dan jangan lupa, vektor itu selalu memiliki garis ataupun tanda panah. Nah, ini juga disebut sebagai vektor AB. Ya, vektor AB. Dari pangkal ke ujung, vektor AB. Diberikan tanda garis dengan panah di atasnya. Dan dia ditulis dalam bentuk huruf besar. Atau kalau kita mau membuat dalam huruf kecil, ini bisa juga disebut sebagai vektor U atau vektor A. Ya, dan ingat dia tetap diberi garis di atasnya. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk huruf tebal. Nah, yang ketiga, ini disebut sebagai vektor BA karena dia bergerak dari B menuju A. Ya, itu tentang pengertian vektor. Sekarang kita masuk ke vektor di ruang 2. Apa itu vektor di ruang 2?
Vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal atau mendatar, ditulis dalam bentuk X, Y dalam kurung, atau secara vertikal atau tegak dalam bentuk XY seperti ini. Nah, bila bergerak ke kanan, maka X positif. Bila dia bergerak ke kiri, maka dia bertanda negatif X-nya. Apabila dia bergerak ke atas, maka Y-nya positif. Dan bila ia bergerak ke bawah, maka Y-nya adalah negatif. Nah, ini contohnya. Pertama kita tentukan vektor AB. Vektor AB, ini yang pertama. Vektor AB, berarti kita mulai dari titik A ini. Berapa dia bergerak? Kita hitung dari X-nya terlebih dahulu. Kalau X berarti yang mendatar ya. Nah, berarti yang mendatar kita hitung. Berarti ke sini 1 langkah. Berikutnya 2 langkah. Berikutnya 3. Ke atas berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Berarti di sini X-nya 3, Y-nya 2. Maka kita bentuklah vektor AB ini sama dengan 3, 2, atau ditulis dalam bentuk 3, 2 seperti ini. Nah, yang kedua adalah vektor CD. Vektor CD ini dia bergerak ke arah kanan sebanyak 1 langkah. Maka dia di sini kita tulis 1. Ya. Nah, ke bawah berapa? Nah, ini pertanyaannya. Ke bawah ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 langkah di sini. Berarti 1, 4 untuk vektor CD. 1, 4 ya. Nah, lalu kenapa negatif di sini? Nah, kenapa negatif? Ingat, karena dia menuju ke bawah, maka tandanya tanda negatif. Begitu. Nah, berikutnya FE. FE dia turun ke bawah 1. Ya, turun ke bawah 1. Berarti di sini negatif 1 untuk Y-nya. Lalu X-nya lagi. Dia bergerak dari sini ya, dari F ini ke samping. 1, 2, 3. Nah, ia bergerak dari kanan ke kiri, berarti bergerak ke kiri, maka kita beri tanda negatif 3. Sehingga vektornya adalah negatif 3, negatif 1, atau negatif 3, negatif 1. Ingat ya, kita selalu membuat X terlebih dahulu, baru Y. Datar dulu, baru garis tegaknya. Itu untuk di ruang 2. Untuk di ruang 3, ya, vektor di ruang 3 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal, mendatar, X, Y, Z, atau secara vertikal, tegak, X, Y, Z. Nah, ini contohnya, vektornya ya. Ada di ruang 3. Di ruang 3 adalah bentuk balok. Di mana lebarnya adalah 8. Panjangnya adalah 8, lebarnya 6, tingginya 5. Kalau kita mau mencari garis SU, berarti dari S ke U. Nah, maka kita harus mencari ke depan terlebih dahulu. Ke depan ini sebagai sumbu X, ke samping sebagai sumbu Y, ke atas sebagai sumbu Z. Maka S-nya dia bergerak ke depan terlebih dahulu sampai di sini sebanyak 6. Dari sini dia bergerak ke kanan. Nah, karena dia ke depan, kita ulangi, yang S ini kan bergerak ke depan sehingga dia positif. Nah, dari sini dia bergerak ke kanan sebanyak 8. Karena dia bergerak ke kanan, maka Y-nya bernilai positif. Nah, lalu dia ke atas. Nah, ke atas, karena dia ke atas, maka Z-nya bernilai positif. Sehingga menjadi vektornya adalah 6, 8, 5 atau 6, 8, 5 seperti ini. Berikutnya yang akan kita cari adalah WQ. W terlebih dahulu maju ke depan sebanyak 6. Ya. Lalu sampai di sini dia bergerak ke arah kanan sebanyak 8 juga. Ya, dia bergerak ke kanan sebanyak 8 juga sampai sini. Oke. Ya. Lalu dia turun ke bawah. Nah, karena dia turun,
ya. Karena dia turun ke bawah, maka nilai Z-nya bernilai negatif. Sehingga WQ itu nilainya adalah 6, 8, negatif 5 atau 6, 8, negatif 5. Lalu berikutnya UR. UR. Dari U dia ke V. X-nya itu berarti dia mundur. Kalau mundur maka X-nya negatif, negatif 5. Nah, apakah dia ada bergerak ke kanan ataupun ke kiri? Kan tidak, berarti 0. Berarti pertamanya itu 5, 0, negatif 6, 0. Lalu ke bawahnya adalah 5, turun ke bawah. Kalau turun ke bawah berikan tanda negatif, maka negatif 5. Sehingga menjadi negatif 6, 0, negatif 5. Ini untuk vektor di ruang 3. Nah, berikutnya kita masuk ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, kita lihat di vektor posisi titik pada ruang 2. Nah, ini ada sebuah vektor ya, di mana titik pangkalnya itu adalah di titik O. Titik O ini adalah 0,0. Lalu dia menuju ke titik A. Titik A ini. Nah, titik A ini kan titiknya adalah 6,2. 6,2. Ya, 6,2. Nah, berapakah vektor A ini? Nah, vektor A ini kita hitung berapakah dia bergerak dari titik O ke titik A. Ya, O ini kan dari 0. Berarti ke kanan ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6. Ini dia 6. Lalu Y-nya berikutnya ke atas 1, 2. 2. Maka 6, 2. Nah, lalu yang B. Yang B, dia bergerak ke kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Ke atas 1, 2, 3, 4. Negatif 3. Negatif 3 ke atasnya positif ya, positif 4. Berarti negatif 3, 4. Nah, ke bawah lagi. Pertama dia bergerak ke kanan. 1, lalu ke bawah. 1, 2, 3. Lihat, ingat lagi kalau dia ke bawah berarti dia negatif. Negatif 3. Berarti 1, negatif 3 untuk vektor C. Nah, titik C adalah vektor C ditulis dalam bentuk huruf kecil seperti ini, atau juga bisa ditulis dalam bentuk OC. Nilainya adalah 1, negatif 3. Dan ini disebut sebagai vektor posisi. Nah, secara garis umum, apabila diketahui sebuah titik, misalkan titik P, itu koordinatnya adalah X, Y, maka vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan OP sama dengan X, Y. Ingat di sini apabila dia memiliki titik pangkal di titik 0,0. Kalau tidak 0,0 maka harus kita hitung berapa perpindahan titik X-nya dan berapa perpindahan nilai Y-nya. Ya. Berikutnya vektor posisi titik pada ruang 3. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya. Nah, titik D ini ya, itu kan dimulai dari ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X-nya dia bergerak ke depan sebanyak 4, ke kanan sebanyak 9, dan ke atas sebanyak 6. Maka 4, 9, 6. Itulah nilai dari vektor OD atau vektor D. 4, 9, 6. Nah, untuk yang E, berarti dia bergerak ke depan terlebih dahulu sebanyak 7. Ya, lalu dia bergerak ke samping kiri. Ingat, kalau ke kiri berarti dia negatif. Lalu dia naik ke atas sebanyak 6 juga. Ya, E-nya di sini. Maka nilainya adalah 7, negatif 2, 6. Secara umum, apabila diketahui sebuah titik P ya dengan koordinat X, Y, Z, maka vektor posisi P tersebut terhadap titik pangkalnya adalah 0,0 atau titik O adalah vektor P sama dengan OP, vektor OP sama juga dengan X, Y, Z. Ingat, titik pangkalnya di sini adalah 0,0. Nah, berikutnya kita masuk ke kesamaan vektor. Nah, dua vektor dikatakan sama jika
jika dan hanya jika panjang dan arahnya sama. Ya. Ini contohnya, ada vektor U. Vektor U ini bergerak 1, 2, 3 ke kanan, ke atas, 1, 2, 2. Lalu vektor V. Vektor V ini bergerak 1, 2, 3 ke kanan, ke atas, 1, 2. Lalu vektor W bergerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3, tapi dia bergerak ke bawah sebanyak 2. Ya, sehingga vektor U-nya adalah 32, vektor V-nya adalah 32, dan vektor W-nya adalah 3 negatif 2. Ya, ingat di sini ada tulisan vektornya, tapi nggak tahu kenapa tidak keluar di sini, tidak muncul. Ya, nah vektor U itu sama dengan vektor V. Kenapa? Karena dia sama-sama bergerak ke arah kanan sebanyak 3 dan bergerak ke arah atas sebanyak 2. Ya. Dan vektor ini tidak sama dengan vektor W. Kenapa? Karena vektor W bergerak ke kanan sebanyak 3, tetapi dia turun ke bawah negatif 2. Ya, berarti negatif ini menandakan arahnya. Sekali lagi. Nah, untuk ruang 2, ya, vektor U dikatakan sama dengan vektor V, ya, jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Dan untuk ruang 3, vektor U dikatakan sama dengan vektor V jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Oke, terima kasih. Itu terlebih dahulu pengantar tentang konsep vektor. Untuk di pertemuan berikutnya, jangan lupa saksikan terus channel ini untuk kita membahas materi-materi pelajaran matematika untuk kelas 10, wajib, dan peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.